Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan baik, setia, dan berkemurahan bagi kita. Hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, kalau kita masih boleh hidup, beribadah, melayani Tuhan, itu semua berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 84. Mari saudara buka hati dan pikiran supaya kita belajar firman Tuhan dan mohon berkat Tuhan agar kita semua mampu melakukan firman Tuhan ini. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dengan usia 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat, diberkati secara rohani dan jasmani. Hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Baik, marilah kita awali dengan berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih berkenan kami hidup sampai hari ini, beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mohon berkat Tuhan hari ini. Kami rindu mempelajari firman-Mu dari Mazmur 84, mengerti dan dimampukan melakukannya. Kami minta sungguh dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 84 tentang rindu kepada kediaman Allah sambil kita mendengarkan dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
Saudara-saudaraku, penulis adalah Bani Korah. Mereka adalah orang Lewi yang bertugas untuk melayani Tuhan di bait suci. Temanya mengenai kerinduan pada kediaman Tuhan atau hadirat Tuhan. Rindu sekali. Mengapa? Karena hadirat Tuhan adalah sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber semangat, pertolongan, ya, sehingga hidup dipenuhi oleh anugerah Tuhan semata-mata, dan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah di ayat 2-5, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Penulis Bani Korah ini rindu sekali untuk menikmati hadirat Tuhan di bait suci. Kita akan menikmati sukacita yang lebih besar, kekuatan yang baru dalam persekutuan dengan Tuhan, juga bersama-sama saudara-saudara seiman di rumah Tuhan. Saudaraku, jika keadaan situasi sudah lebih baik memungkinkan, maka seharusnya kita memprioritaskan diri atau waktu untuk beribadah di rumah Tuhan. Jadi jangan terus nyaman dengan ibadah online. Karena di rumah Tuhan, di dalam ibadah kita dapat merasakan sukacita yang lebih besar, penghiburan saat berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebagai manusia, makhluk sosial, kebutuhan jiwa kita terpenuhi, yaitu dapat bersekutu dengan keluarga rohani, orang-orang yang lain yang sama-sama rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan segenap hati datang beribadah ke rumah Tuhan, bukan karena rutinitas, bukan karena pekerjaan tanggung jawab, tapi dengan segenap hati, rindu, lapar akan hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 84 ini mengatakan akan menerima berkat Tuhan, antara lain lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan secara pribadi, lebih kuat secara rohani. Doanya dijawab oleh Tuhan. Lihatlah di ayat 6-8, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dikatakan oleh ayat 6-8, orang yang susah, yang menghadapi masa-masa sulit, pergumulan, tekanan, air mata yang harus dialami oleh manusia yang hidup di dunia ini, akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami pertumbuhan iman, makin kuat secara rohani. Karena apa? Karena selalu ada di hadirat Tuhan. Kesengsaraan hidup orang-orang yang berkenan di hati Tuhan dapat digunakan Tuhan sebagai sarana, alat untuk mengajari tentang kasih Tuhan yang dahsyat, tentang kesetiaan Tuhan yang hebat, tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, dan tentang kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup berkenan di hatinya. Jadi saudaraku,
Jika kita mengalami saat-saat harus melintasi lembah baka atau kesusahan hidup, seharusnya langkah yang paling tepat ialah lebih dekat, lebih melekat dengan Tuhan. Hidup lebih taat kepada perintah Tuhan. Itu seharusnya. Lihatlah di ayat 12-15. Sebab Tuhan Allah adalah matahari, diibaratkan ya, dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menahan kebaikan-kebaikannya atau berkat-berkatnya yang terbaik bagi orang yang hidup tidak bercela. Artinya yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Tuhan, pada cara Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang terbaik bagi orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Waktu Tuhan, ingat, adalah waktu yang terbaik. Sebab itu Mazmur 84 ini sekali lagi mengajarkan kiranya kerinduan kita yang terbesar, dahaga jiwa kita, yaitu hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Hidup untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan bersama dengan orang-orang lain, saudara-saudara kita secara rohani, untuk memuji Tuhan. Kiranya rasa lapar dan haus akan Tuhan ada di dalam roh dan jiwa kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Hendaklah orang fasik atau orang jahat meninggalkan cara hidup yang jahat dan memperbaiki hidup atau bertaubat dan mengubah jalan pikirannya, jalan hidupnya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Mendapat belas kasihan dari Tuhan. Biarlah kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa salah kita dan berbuat yang baik. Tuhan murah hati. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tambah rindu mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, melekat dengan Tuhan. Lebih lagi setiap hari setia memuji-muji Tuhan, setia berdoa, setia mendengar, membaca firman Tuhan. Pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari sudah disajikan oleh gereja. Nikmati itu, bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman. Lebih lagi setia beribadah, lebih lagi semangat untuk bersaksi, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Tuhan memberikan kami kunci rahasia hidup yang diberkati, yaitu hidup yang dekat, erat, melekat dengan Tuhan. Tolong kami lebih mengasihi Tuhan. Tolong kami lebih setia memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dalam doa. Membaca, mendengar firman Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, dengan segenap hati. Dan menjadikan hidup alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua. Kami rindu kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Kami rindu seluruh kami ini mengalami kembali persekutuan yang diperbaharui dengan Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan. Berilah Tuhan kami semua kesehatan, sembuhkanlah yang sakit. Berilah sukacita, hikmat, dan pengalaman hidup yang baru dengan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan nyatakanlah, supaya semua problem-problem kami ada solusi, ada jalan keluar. Dan kami semua mengalami kembali perbuatan Tuhan yang besar. Dan kami semua kembali sungguh-sungguh bersaksi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga boleh banyak orang mendengar tentang pengalaman kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah secara rohani dan jasmani untuk para pengerja Tuhan dan keluarganya. Mohon berkat Tuhan juga untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja, pemuda, para wanita, dan pria. Tuhan tolong kami semua untuk hidup lebih dekat, melekat dengan Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa, negeri kami Indonesia, para pemimpin kami, supaya hidup dalam pertaubatan, diselamatkan Tuhan, dapat anugerah yang terbaik. Hidup takut akan Tuhan, diberi hikmat, agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi bangsa dan negeri kami.
Kami rindu Tuhan, bangsa kami mengenal Tuhan secara pribadi. Kami rindu Tuhan, negeri kami aman dan sentosa. Kami serahkan hidup kami minggu yang akan datang dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imanilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani dan jasmani Tuhan curahkan bagi kita, agar kita semua mengalami perbuatan Tuhan yang hebat, dan kita semua bersaksi kepada komunitas kita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara kuat di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia, hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.